Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IMA ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, mata kuliah keamanan informasi mengenai digital signature algoritma. Berikut nama kelompoknya. Fadila, Muhammad Elfarizi, Nabil Alvarez, Nilam Purnama, dan Yolan Andrian. Selanjutnya, pembahasan tentang digital signature algoritma akan dijelaskan oleh Nabil. Kepada Nabil, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang digital signature algorithm. Yang pertama, apakah kalian tahu apa itu digital signature algorithm? Digital signature algorithm sendiri merupakan suatu tanda tangan elektronik yang digunakan untuk pembuktian keaslian identitas pengirim atau penandatangan dari suatu pesan atau dokumen digital. Namun, DSA sendiri berfungsi dengan fungsi tidak mengenkripsi plain text asli, sehingga dikombinasikan dengan RSA. DSA banyak diaplikasikan untuk keamanan informasi berupa file digital. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah pemalsuan pengiriman suatu file atau pesan digital. Teknologi informasi yang semakin berkembang pesat saat ini menuntut perusahaan untuk dapat menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Perusahaan termasuk harus melakukan autentikasi pengiriman dan kepercayaan pada file atau pesan digital yang akan dikirimkan. Berikutnya adalah sejarah DSA. DSS adalah standar, sedangkan DSA adalah algoritma. Standar tersebut menggunakan algoritma ini, sedangkan algoritma adalah bagian dari standar. Selain DSA dan DSS menggunakan Secure Hash Algoritma atau SHA sebagai fungsi hash. Pada bulan Agustus 1991, NIST atau The National Institute of Standards and Technology mengumumkan algoritma sidik digital yang disebut Digital Signature Algorithm atau disingkat DSA. DSA dijadikan sebagai bakuan standar dari digital signature standar. DSA termasuk ke dalam sistem kriptografi. DSA termasuk ke dalam sistem kriptografi kunci publik. Meskipun demikian, DSA tidak dapat digunakan untuk enkripsi. DSA mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama pembentukan sidik digital signature generation dan pemeriksaan keabsahan sidik digital atau signature re-verification. Selanjutnya itu fungsi teknik DSA. Pada gambar tersebut atau kepada gambar di samping, jika pesan yang diterima telah berubah, maka MD yang dihasilkan dari fungsi hash berbeda dari message di digest. Semula yang berarti pesan tersebut sudah tidak asli lagi. Apabila M tidak berasal dari orang yang sebenarnya, maka mesh MD yang dihasilkan berbeda dengan MD yang dihasilkan pada proses verifikasi karena kunci publik yang digunakan oleh penerima pesan tidak berkoresponden dengan kunci privat pengirim. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nabil yang telah menjelaskan tentang fungsi teknik DSA dan sejarah DSA. Selanjutnya, cara kerja DSA akan dijelaskan oleh saya sendiri. Proses pemberian tanda tangan digital atau signing dimulai dari menghitung message digest atau MD dari pesan yang diperoleh dengan mentransformasikan pesan M dengan menggunakan fungsi hash satu arah A. MD sama dengan H buka kurung M tutup kurung atau message digest atau MD dienkripsi dengan algoritma kunci publik dan menggunakan kunci privat atau SK. Hasil enkripsi ini dinamakan dengan tanda-tanda digital. SCTS sama dengan ESK buka kurung MD tutup kurung tanda tangan digital S dilekatkan ke pesan M dengan cara append S dan dikirim melalui media komunikasi dengan cara dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pesan M sudah ditandatangani oleh pengirim dengan tanda tangan digital S. Nah, berikut merupakan contoh gambar operasi dasar MDS. Selanjutnya fungsi hash atau MDS. Selanjutnya fungsi hash atau MD5. Algoritma MD5 fungsi hash satu arah yang dibuat oleh Ronald Rives di tahun 1991. Fungsi ini biasanya diperlukan untuk pengambilan sidik jari suatu pesan. MD5 merupakan perbaikan dari MD4. Algoritma ini menerima masukan berupa pesan dengan ukuran sembarang dan menghasilkan message digest yang panjangnya 128 bit.
Selanjutnya, penggunaan DSA pada aplikasi yang ada. Adanya batasan bahwa nilai P mempunyai panjang 512 sampai 1024 bit dan Q 160 bit, menyebabkan DSA hampir tidak mungkin diimplementasikan dalam perangkat lunak. Panjang bit yang besar ini dimaksudkan agar upaya untuk memecahkan parameter yang lain sangat sulit dilakukan. Compiler C hanya sanggup menyatakan bilangan bulat hingga 232. Oleh karena itu, bila DSA diimplementasikan dalam perangkat lunak, batasan panjang bit P dan Q diubah hingga maksimum nilai P dan Q adalah 232. Selanjutnya, kelebihan dan lain-lain akan dijelaskan oleh Bila. Terima kasih moderator. Kelebihan dari DSA. Yang pertama, mendapatkan perlindungan ganda. Yang kedua, meminimalisir potensi risiko terjadi front-end scamming. Kekurangan dari DSA. Yang pertama, perlu adanya biaya tambahan untuk menandatangani dokumen. Yang kedua, perlu awareness kepada user untuk menyimpan dokumen elektronik yang sudah ditandatangani digital dalam media yang aman. Aplikasi atau software yang memakai algoritma. Yang pertama ada Adobe Fail and Safe, yang kedua ada .site. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya perhitungan manual akan dijelaskan oleh Elzi. Kepada Elzi saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya pengoperasian codingan yang akan dijelaskan oleh Yolan Andrian. Kepada Bang Yolan dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang DSA. DSA adalah salah satu cabang dari ilmu kriptografi. Sedangkan ilmu kriptografi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan secara rahasia. Dalam proses kriptografi, itu terdapat dua bentuk proses, yaitu enskripsi dan deskripsi. Di mana proses enskripsi itu adalah mengubah plain text menggunakan kunci khusus dan menjadikannya bentuk ciphertext. Sedangkan proses deskripsi adalah kebalikan dari proses enkripsi, yaitu ciphertext yang diberikan kunci khusus lalu akan menjadi plain text. Nah, di dalam kriptografi terdapat dua bentuk, yaitu kriptografi simetrik dan kriptografi asimetrik. Di dalam kriptografi simetrik, itu kunci untuk proses enkripsi dan deskripsi akan sama, yaitu menggunakan kunci private. Sedangkan kriptografi asimetrik, kunci untuk proses enkripsi dan deskripsinya tidak akan sama. Pada proses enkripsi, kunci menggunakan kunci public, sedangkan proses deskripsi menggunakan kunci rahasia. Lalu kita akan membahas tentang algoritma enkripsi asimetris. Kenapa algoritma asimetris? Karena DSA itu menggunakan, itu adalah salah satu bagian dari algoritma enkripsi asimetris. Yang dimana kita ambil contoh adalah RSA. Dan RSA itu sendiri bisa melakukan enkripsi dan deskripsi, membuat tanda tangan, serta melakukan perubahan kunci. RSA itu menggunakan kunci public untuk melakukan proses enkripsi, sedangkan proses deskripsinya itu menggunakan kunci private. Nah, di sini kita memiliki dua prosedur, yaitu signer atau pembuatan dan verifier atau validasi. Yang dimana message atau pesan diberikan fungsi khusus, lalu pesan itu akan dirubah dan diberikan sebuah enkripsi atau private key, lalu akan menjadi sebuah tanda tangan. Nah, setelah tercipta tanda tangan, pesan dan tanda tangan itu akan dikirim untuk melakukan validasi, yang dimana proses pada validasi akan dipisah antara pesan dan tanda tangan. Untuk tanda tangan itu diberikan kunci khusus, lalu yaitu proses deskripsi,
lalu akan tercipta sebuah pesan singkat. Sedangkan message hanya diberikan sebuah fungsi khusus, lalu akan tercipta sebuah pesan singkat juga. Nah, di dalam ujiannya kita dibagi dengan 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah pembentukan sepasang kunci. Di dalam tahap pasangan kunci itu kita harus melakukan pilih bilangan prima P dan Q, yang di dalam hal ini P dikurang 1 mod Q sama dengan 0. Lalu yang kedua, hitunglah G sama dengan H, dalam kurung P dikurang 1 per Q mod dibagi P. Lalu yang ketiga, tentukan kunci rahasia X, yang dalam hal ini X harus lebih kecil dari Q. Lalu yang keempat, hitung kunci publik Y sama dengan G dalam kurung X mod P. Lalu yang kedua, tahap 2 pembentukan sidik digital. 1. Ubah pesan menjadi message digest dengan fungsi hash SH A dikurang 1. Lalu yang kedua, tentukan bilangan acak K di mana K lebih kecil dari Q. Lalu yang ketiga, sidik digital dari pesan M adalah bilangan R dan S. R sama dengan G, K dalam kurung mod P bagi ditutup kurung, lalu mod, sedangkan S adalah K yang dipangkatkan dikurangi 1, H dalam kurung M ditambah X dikali R mod Q. Jadi pesan M dan sidik digital R dan S. Lalu tahap yang ketiga adalah verifikasi keabsahan sidik digital. Itu hitung W sama dengan S yang dipangkatkan dikurang 1, lalu dimodkan dengan Q. U1 yaitu H dalam kurung M dikali W, lalu mod Q dipangkatkan dengan U2 sama dengan R dikali W. Mod Q, lalu V itu adalah G dipangkatkan dengan U1 dikali Y, G dipangkatkan dengan U2, lalu mod P, dan ditutup lagi dengan mod Q. Jika V sama dengan R, maka sidik digital sah, yang berarti pesan masih asli dan dikirim oleh pengirim yang benar. Baik, di sini saya akan melakukan pengujian yang dimana soalnya itu adalah diasumsikan P sama dengan 23 dan Q sama dengan 11, X sama dengan 7, H sama dengan 16. Untuk menandatangani pesan dipilih K sama dengan 5 dan nilai H dan kurung M sama dengan 10. Hitunglah parameter R dan S dan untuk tanda tangan digital dan buktikan bahwa tanda tangan digital tersebut adalah asli. Baik, di sini kita buat tahap 1. Tahap 1 yaitu P dikurang 1 dimodulkan dengan I dengan 0. Lalu P-nya itu adalah 23 kurang 1 dimodkan dengan mod di sini adalah pembagi ya, yang dia itu harus hasilnya adalah sama dengan ini. Jadi 23 dikurang 1 sama dengan 22. 22 yang dimodkan dengan Q itu adalah Q-nya adalah 11. Jadi sama dengan 0. Oke, ini betul. Lalu yang kedua, kita akan menentukan G. Dan di mana H-nya itu harus diketahui terlebih dahulu. Dan di sini H-nya adalah rumusnya adalah H dalam kurung dipangkatkan dengan P dikurang 1 dibagi I mod P sama dengan 11 23 kurang 1 bagi 11 mod 23.
Jadi didapatkan hasil yaitu 3. Lalu yang ketiga, kita akan mencari nilai Y. Yang dimana nilai Y-nya itu memiliki rumus Y dalam kurung X mod P. Mana hasil G itu adalah 3, X-nya itu dipangkatkan dengan 3. Maaf, X-nya itu adalah 7, karena sesuai dengan soalnya. Dimodkan dengan P-nya itu adalah 23. Yang dimana hasilnya adalah 2. Lalu yang keempat, itu adalah menentukan R. Maaf, yang itu adalah proses yang keempat, yang ketiganya saya terbalik. Yang ketiganya itu adalah X harus lebih kecil dari Q, yang dimana X itu adalah 7. Jadi di sini benar. Setelah kita mendapatkan kunci G, kunci public dan kunci private-nya, maka kita bisa lanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Oke. Tahap yang kedua, kita akan menentukan H. Yang pertama adalah tahap tentukan H. H-nya itu sama dengan 10. Keduanya, menentukan K. K-nya juga sudah diketahui 5. Lalu yang ketiga, itu kita mencari nilai R. R-nya itu adalah G dalam kurung dipangkat dengan K. Lalu dimodkan dengan Pi. Lalu dimodkan dengan Pi. Mana seperti kita tahu tadi, G-nya itu adalah 3, K-nya itu pangkatnya 5. Dimodkan dengan Pi, yaitu 23. Lalu dimodkan lagi dengan Pi, yaitu 11. Yang dimana didapatkan hasilnya itu adalah 2. Lalu yang keempat, maaf, yaitu kita lanjutkan lagi. Langsung saja di situ kita tulis S sama dengan K kurang 1 kurang 1 kurang 1 dalam kurung lagi H dalam kurung M
ditambah X kali R kurung dimodkan dengan I. Lalu hasilnya adalah 5 dipangkatkan dengan 4. 5 dikurang dengan 1. Lalu dikali dengan 10. Tambah 7. Kali 2. Lalu dimodkan dengan 11. Mana hasilnya adalah 4,8. Lalu kita lanjutkan dengan tahap yang ketiga, yaitu menentukan W. Pertama menentukan W, itu S dikali dengan W dengan dimodkan dengan I sama dengan 1. Nah, di mana di sini S-nya itu adalah 4,8 kali W, lalu dimodkan dengan 11 sama dengan 1. Jadi 4,8 yang 11 itu dibagi dengan 4,8 hasilnya sama dengan 1 adalah 2,5. Lalu yang selanjutnya kita menentukan U1 sama dengan H dalam kurung M sama dengan, kali dimodkan dengan Q. Kita dapatkan H itu adalah 10 kali dengan 2,5 dimodkan dengan 11. Hasilnya adalah 3. Sedangkan U2 yaitu R dikali dengan W dimodkan dengan Q. 2 dikali dengan 2,5 dimodkan dengan 11. Maka hasilnya adalah 5. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka kita uji apakah itu adalah asli atau tidak. Nah, langsung saja saya hapus di sini. Kita uji apakah benar, yaitu V sama dengan 19, salah, yaitu adalah G kali dengan U1. Oh, bukan dikali ya, tapi dipangkatkan, yaitu Y dipangkatkan dengan U2, lalu dimodkan dengan P, lalu dimodkan lagi dengan Q. Mana kita ketahui adalah G itu 3, sedangkan V itu adalah 2, V1 itu adalah 2, lalu dikali dengan G itu adalah 2, V2 itu adalah 5, dimodkan dengan P yaitu 23, lalu dimodkan dengan yaitu 11 sama dengan 2. Sedangkan I sama dengan R itu adalah 2 dan V itu adalah 2. Jadi hasilnya sama dan benar. Sekian dari saya mohon maaf apabila itu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bakal melanjutkan tentang codingannya, yaitu DSA.
Di sini dengan package-nya itu main, package-nya itu ada terbagi dua, yaitu main dan utils. Untuk utils itu ada pair dan test. Pair ini gunanya juga supaya biar package yang ada di DSA dan session-nya itu bisa berlaku untuk melakukannya semuanya, penggeraknya, tibanya. Dan tes ini untuk apa yang bakal terjadi untuk apanya itu ketika dijalankan pada DSA dan session. Oke, untuk codingan DSA-nya itu bisa dilihat seperti ini dengan package-nya itu yang disebutkan tadi. Itu importnya ada beberapa, dan juga diimport untuk utils pair-nya supaya pair-nya itu bisa menjalankan sistem yang sudah dikerjakan. Di sini juga kita di DSA-nya kita bakal membuat codingan, yaitu seperti yang dijelaskan pada manual tadi, yaitu untuk menandatangani. Di sini algoritmanya itu bisa dilihat dari yang ada di sini. Dengan meng-create, dan apabila create-nya itu sesuai dengan apa, dia bakal true apabila kita sudah memasukkannya, dan kita akan mengklik OK atau melanjutkannya. Beberapa seperti ini, kita akan meng-create ini. Setelah kita meng-create, akan ada debug modenya, dan kita akan tinggal mengklik OK ketika kita sudah meng-create sesuai dengan yang bakal kita buat. Di main juga terbagi satu lagi, yaitu sessionnya, seperti codingan yang telah dibuat di atas. Ini contoh daripada codingan yang ada pada session. Create rollback queue. Dan juga di sini dijelaskan apabila untuk kode-kodenya itu Q, P, dan G. Ini bisa dilihat sendiri pada codingan yang telah dibuat di atas. Oke, selanjutnya itu penjelasan tentang pair yang ada di package utils. Itu di sini nampak first, F, dan S, yaitu untuk F itu first dan S itu second. Itu ada beberapa yang akan dipakai di sini untuk supaya daripada codingan yang ada di package main tadi bisa berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai codingan daripada DSA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari